balik lagi dengan saya Bu Deci. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep seni. Dan ini adalah segmen ngobrolin seni rupa. Oke, sebelum kita bicara mengenai apa itu seni rupa, nah sebaiknya kita kenalan dulu apa sih sebenarnya konsep seni itu, artinya apa? Nah, lahirnya suatu karya seni itu bersumber dari ide yang kemudian dikembangkan dalam bentuk konsep, sehingga ketika sudah dikembangkan akan dituangkan di suatu media. Nah, kita lihat ilustrasi berikut ini. Ada seniman yang berupa ekspresi, kemudian ada karya seni dan medium, kemudian ada penonton dan interpretasi. Kita kesampingkan bagian penonton, kita lihat ke seniman, fokus ke senimannya dulu ya. Oke, sebelum menjadi karya seni, seorang seniman pasti memiliki ide dulu. Nah, ide itu kemudian dituangkan ke dalam kontennya apa sih? Bikin film yang animasi tentang persahabatan. Persahabatan di mana? Di sekolah atau di rumah, kayak gitu. Kemudian diwujudkannya film animasi itu dalam bentuk apa? Ataukah dengan gambar manual, stop motion, ataukah dengan aplikasi atau software untuk membuat film animasi, sehingga terwujudlah sebuah karya seni film animasi 2 dimensi. Jadi, konsep seni adalah berbagai hal-hal abstrak, konseptual, atau teori yang menyelubungi ide, perancangan, dan pembentukan seni secara umum. Nah, jadi kalau konsep seni itu masih berupa ide yang ada di dalam pikiran, jadi belum dalam bentuk hasil karya nyata, begitu ya. Nah, apa saja konsep-konsep tersebut? Salah satunya adalah pengertian seni sendiri, sifat dasar seni, unsur pembentuk seni, fungsi, prinsip, hingga ke bentuk konkret karya seni itu sendiri. Seni tercipta berdasarkan bentuk konkret atau wujud nyatanya, dan berbagai hal-hal pembentuk lainnya pula, seperti sifat, fungsi, bentuk, struktur, dan bahkan pengertian seninya sendiri. Ya, bahkan pengertian seni akan sangat berpengaruh pada karya seni yang diciptakan. Misalnya, di masa lalu, karya seni kontemporer tidak akan diakui sebagai seni oleh masyarakat. Kenapa? Karena pengertian seni pada masa lampau cenderung lebih diidentikan dengan peniruan alam hingga ke media dokumentasi. Sekarang tugas tersebut hampir digantikan oleh fotografi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengertian seni menurut para ahli. Yang pertama, pengertian seni ini menurut salah satu seniman asli Indonesia, Pak Sudarso. Menurut Pak Sudarso, seni adalah karya manusia yang mengomunikasikan pengalaman batin lalu disajikan dalam bentuk indah dan menarik hingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula pada orang lain yang menikmatinya. Nah, misalkan kalian sedang merasa galau karena hilang uang atau ditinggal gebetan, kemudian kalian bikin puisi atau cerpen tentang kegagalan kalian di media sosial, sehingga ditonton oleh orang-orang, dan orang-orang yang baca itu merasa bersimpati dengan kalian. Jadi dari pengalaman pribadi kalian, pengalaman batin kalian, kemudian kalian wujudkan ke karya seni berupa puisi atau cerita tadi. Namun seni juga menjadi sesederhana peniruan alam dengan segala sedinya, seperti apa yang diungkapkan oleh kakek buyut Plato. Nah, kakek buyut Plato ini adalah salah seorang filsuf Yunani kuno. Artinya, apa yang dilakukan seni hanyalah melukis pemandangan, menari menirukan gerak binatang yang elok, bernyanyi mengikuti nada yang disusun melalui rasio alam atau Fibonacci, dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan pengembangan pengertian seni Plato oleh Aristoteles. Aristoteles ini salah satu muridnya dari kakek buyut Plato tadi. Menurut Aristoteles, yang berpendapat bahwa seni adalah tiruan dunia alamiah dan dunia manusia atau sosial. Aristoteles juga berpendapat bahwa seni itu
masuk ke dalam galerinya dan tidak menampung karya digital karena definisi seni yang mereka amini adalah karya tradisional. Oke, next kita bahas mengenai sifat dasar seni. Ternyata tidak hanya manusia aja yang punya sifat, tidak hanya kelompok A atau kelompok B yang mempunyai sifat. Seni pun juga mempunyai sifat dasar. Nah, sifat dasar seni secara tidak langsung menyetir karya yang diciptakan menjadi berkarakter seperti seni sebagaimana mestinya. Jika karya memang memenuhi dasar-dasar penciptaannya, seni pada dasarnya sangat universal, namun juga bersifat individual, ekspresif, kreatif, dan abadi. Berikut adalah penjelasan mengenai kelima dasar sifat seni. Nah, sifat dasar yang pertama adalah seni bersifat universal. Nah, contohnya, kalian pasti pernah nonton film Frozen. Nah, film Frozen itu diproduksi di mana sih? Film Frozen diproduksi oleh Walt Disney Pictures di Amerika Serikat. Nah, ketika kalian nonton film Frozen, kalian berada di mana? Di Indonesia kan? Beda negara dengan pembuatan film Frozen. Walaupun begitu, kalian paham kan kalau Frozen itu adalah film animasi 3 dimensi. Nah, itu mengapa seni bersifat universal. Nah, sifat dasar seni yang kedua kebalikan dari universal, yaitu individual. Loh, kok bisa habis universal kok kebalikan kayak gitu? Jadi, seni meskipun sifatnya universal, setiap karya seni itu memiliki ciri khas individual seniman hingga suatu kelompok dalam penciptaan atau penyampaiannya. Kalau kalian nonton film One Piece, kemudian kalian nonton film Naruto, walaupun sama-sama film animasi 2 dimensi, tapi dari karakternya terlihat berbeda kan? Oke, sifat dasar yang selanjutnya adalah seni bersifat ekspresif. Maksudnya gimana? Seni itu menyampaikan ekspresi seniman dan penikmatnya sendiri. Kedua belah pihak akan memiliki ekspresi unik sendiri dalam berinteraksi dengan seni. Kalian bisa lihat film animasi berikut ini. Nah, kalian tadi sudah tonton film animasi Ade dan Sopo Jarwo episode Pak Habibie kan? Dari pesan moral film tadi, sang seniman ingin menyampaikan kalau kita ingin sukses, kita ingin besar seperti Pak Habibie, kita juga harus berusaha keras seperti apa yang dilakukan Pak Habibie. Nah, sifat dasar seni yang selanjutnya adalah seni bersifat kreatif. Seni adalah penciptaan hal-hal baru, rekonstruksi atau saduran orisinal alami dari penciptanya. Nah, kalian pasti semua tahu domba kan? Nah, kalian semua pasti pernah nonton film Shaun the Sheep kan? Film Shaun the Sheep itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang domba yang pintar, yang cerdik. Nah, kreatornya secara kreatif menciptakan film animasi yang terinspirasi dari seekor domba. Nah, sifat dasar seni yang terakhir adalah seni bersifat abadi. Seni akan terus hidup baik seutuh mungkin melalui peninggalan artefak yang berhasil dijaga keutuhannya maupun melalui cercahan kecil oleh seniman generasi sebelumnya. Nah, itu tadi penjelasan Bu Deci mengenai